Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan limpahan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kedudukan sholat maghrib sebagai sholat witir siang menjelaskan bahwa subuh adalah awal hari dalam Islam. Dalam pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa perbedaan dalam umat Islam tentang awal hari ini mengerucut pada maghrib atau subuh sebagai awal hari, bahwa menjadikan maghrib sebagai awal hari dapat menjatuhkan kita pada dosa bertasyabuh terhadap ahli kitab, yaitu umat Yahudi, karena jauh hari mereka sudah menjadikan maghrib sebagai awal hari mereka, dan menjadikan subuh sebagai awal hari menjadikan kita berpeluang untuk menyatukan kalender umat Islam dunia. Jadi kalender Islam secara mendunia bisa disatukan, di mana salah satu syaratnya itu menjadikan subuh sebagai awal harinya. Bahwa banyak dalil yang bisa digunakan sebagai subuh sebagai awal hari, dan berlaku kebalikannya, justru menjadikan maghrib sebagai awal hari ini didukung dalil yang kurang kuat. Di antaranya yang pada saat ini akan kita sampaikan, yaitu kedudukan maghrib sebagai awal malam. Pendapat yang menyebutkan maghrib sebagai awal hari, hal ini berarti mendudukkan maghrib sebagai awal malam. Sedangkan secara faktanya bisa kita lihat bahwa langit ketika waktu maghrib itu masih terang, bahkan masih siang dalam keadaan normal biasa. Hal itu bisa kita lihat, bisa kita perhatikan di setiap waktu maghrib, kecuali memang harinya memang tidak mendung dan lainnya. Itu bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Dan memang secara dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa maghrib termasuk witirnya siang. Disebutkan dari riwayat Ibnu Umar bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Salatul maghribi witrun nahari fa'atiru salatal lail. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat maghrib itu witirnya siang hari, maka lakukan witir pada malam hari. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Musnad Ahmad. Di dalam Musnad Ahmad ini cukup banyak. Dalam beberapa hadis disebutkan, ada di nomor hadis 4615, ada di nomor hadis 4750, ada di 5290, ada di 6133. Juga terdapat di Al-Muwatta Malik, yaitu di nomor hadis 254. Bahkan juga terdapat di Sahih Al-Huzaimah, itu juga disebutkan hadis-hadis tentang yang menyebutkan bahwa sholat maghrib itu adalah witirnya siang. Dan memang sholat witir itu adalah sholat yang ganjil. Jadi sholat bilangan ganjil itu adalah sholat witir. Dan kita ketahui bahwa maghrib sholatnya itu rakaatnya 3, dan itu satu-satunya.
sholat yang ganjil di waktu siang. Dan di malam hari juga sholat witir itu cuma ada 1 kali. Misal ketika di bulan Ramadan dia sholat berjamaah di masjid, sholat witir, dan di rumah mau sholat witir lagi, nggak boleh, karena Nabi SAW menyebutkan lawitrani fil laili. Jadi tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi nggak ada sholat witir dalam tidak ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Begitu juga maghrib ini, memang 1 maghrib, dan itu disebutkan witirnya sholat siang. Berarti dengan hadis ini jelas bahwa maghrib itu adalah akhir siang, bukan awal malam. Karena kita mendudukkan maghrib sebagai awal hari, maka ia adalah awal hari, awal malam juga. Namun dengan hadis ini jelas menyebutkan bahwa sholat maghrib adalah witirnya siang, maka kedudukannya adalah akhir siang. Dan subuh sebagai awal hari dan ujung harinya itulah sholat waktu maghrib. Kapan malam dimulai? Malam datang ketika Isya masuk. Kapan berakhir malam? Yaitu syahar, yaitu waktu sebelum masuk fajar atau subuh. Yang biasa ketika bulan Ramadan itu kita jadikan waktu untuk bersahur. Namanya syahar. Mungkin itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi kita untuk memperbaiki apa yang belum tepat, mendudukkan hadis sesuai pada tempatnya sehingga bisa bermanfaat bagi umat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari rekomendasi kita untuk menyatukan kalender umat Islam. Banyak hal ibadah yang terkait dengan awal malam ini, misal terkait seperti dalam pembahasan sebelumnya, sholat tarawih dulu, puasa dulu. Jika maghrib berarti kita tarawih dulu baru puasa. Namun bagi yang subuh itu puasa dulu baru sholat tarawih, dan itu sejalan dalam pembahasan sebelumnya udah kita bahas. Silakan bisa dibuka-buka lagi. Insyaallah mudah-mudahan menjadi berkah atas kita semua. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.